Kalau kita ngomongin tentang advertising ya, advertising itu merupakan aktivitas memberikan penawaran ataupun juga offering. Ciri-cirinya itu satu, berbayar, paid media. Yang kedua, pesannya itu dikontrol oleh kita sebagai brand atau juga sebagai advertiser. Dan yang ketiga, itu fokus pada offer dan juga call to action. Produk digital ya, seperti e-book dan juga e-course, yang paling menentukan performa ads itu bukan produknya sebenarnya, tapi perceived transformation-nya. Ini fun fact-nya teman-teman. Contoh ya, ada sebuah produk digital dengan offering seperti dua contoh berikut ini. Pasti ya, kalian tuh bakal milih yang sebelah kanan. Kenapa? Yes, hal ini ada reason dan psikologinya gitu. Nah, jadi kalau secara psikologisnya, otak manusia itu lebih responsif ke outcome ya, promise gitu, dibanding dengan detail produk. Teman-teman harus paham bahwasanya memang ada 3 elemen yang membentuk perceived transformation yang kuat dalam sebuah ads produk digital. Pertama, specific outcome. Jadi semakin spesifik ya, itu bakal semakin dipercaya. Contoh nih, ya kita bikin di ads kita belajar digital marketing. Nah, itu terlalu umum aja. Dapetin 3 klien dalam 30 hari tanpa iklan mahal. Ya, spesifiknya itu dia lebih terukur. Jadi orang tuh bakal lebih percaya ya dibanding yang satu tadi. Semakin spesifik itu membuat otak itu ngerasa, oh ini realistis deh kayaknya. Jadi dia tuh nggak ngambang. Nah, ini penting banget buat teman-teman tadi misal mau bikin content ads ya. Kedua itu identifiable before after gitu. Transformasi itu kan selalu punya dua arah ya. Pertama before dan juga after. Jadi content ads seperti before after itu bisa menjadi game changer. Apalagi kita jual produk digital, itu kan saja dia produk solusi. Makanya harus ada kayak result outcome yang orang yang kita targetin itu juga terbayang, oh kayak gini ya hasilnya. Nah, jadi kayak konten-konten before after tuh teman-teman juga mesti paham ya, gimana sih sebenarnya strateginya. Tapi ya, kalau kita ngomongin tentang konten before after ya, ini bakal bullshit ya. Semisal itu nggak jelas pain-nya. Nanti kita bakal belajar ya tentang pain and gain. Kalau secara pain and gain tuh nggak jelas, transformasinya itu ya bakal terasa hambar. Makanya penting banget kita untuk mengidentifikasi dulu apa sebenarnya pain and gain dari produk digital yang kita jual. Yang ketiga itu tentang credibility trigger ya. Di ads produk digital tuh penting banget teman-teman tuh kayak sering memunculkannya seperti testimoni, ya screenshot hasil, case study, angka real, ataupun juga authority positioning. Karena semakin besar promise yang kita tawarkan ya ke target market, itu semakin besar juga sebenarnya kebutuhan trustnya. Dan ini penting banget teman-teman, perceived value ataupun juga perceived transformation itu bukan berarti overclaim ya, ataupun juga bukan berarti janji yang berlebihan ya. Tapi ini tentang mengemas value produk dalam bahasa hasil, bukan bahasa fitur. Teman-teman pasti paham ya konsep fundamental dari hal ini.